Orang yang janji kepada engkau ya Muhammad adalah janji kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bagaimana itu? Kan sudah jelas maksudnya itu apa itu? Orang yang berjanji kepada Rasulullah maka itu sebetulnya dia berjanji kepada Allah. Gambarannya tangan Allah di tangan mereka, maksudnya karena orang baiat itu tangannya dipegang gini, maka tangan Allah di bawah tangan, maksudnya ya janji itu tadi betul-betul janji kepada Allah, seolah-olah seperti tangan Allah di atas tangan mereka. Itu menurut kiasan bahwa betul-betul kamu tuh janji kepada Allah, tangan Allah di atas tangan kamu. Tapi kalau ini dilepas, susunannya itu dirubah, kesannya juga lain. Kalau innal yadullah fawqa aydihim itu dibaca apa adanya, itu tidak menimbulkan tasbih, karena semua orang paham itu maksudnya janji kepada Rasulullah sama juga janji kepada Allah, seolah-olah tangannya salaman dengan Allah. Maka orang paham semua bahwa ini bukan tasbih. Tapi kalau terus kemudian dirubah seperti Syekh Darimi, Osman Ad-Darimi, muhaddis itu, bab isbatul yad, bab isbatul yad, yadullah fawqa aydihim, khalaqtu biyadaya, dan terus pokoknya semua ayat Quran yang ada yad dikumpulkan jadi satu sama Darimi. Nah ini jadinya kesannya itu Tuhan punya tangan jadinya. Tapi kalau innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa, ini tidak ada kesan itu. Ini bicara masalah baiat, janji kepada Rasulullah, janji kepada Allah, mananya begitu. Orang nggak akan salah paham. Tapi kalau sudah dikumpulkan dikasih bab bahwa Tuhan punya tangan, nih jadi lain lagi maknanya. Makanya Mughazali mengatakan ayat-ayat itu jangan kamu rubah susunannya, baca apa adanya. Yang bikin tasbih itu karena kamu preteli ayat itu, seperti Imam Dhahabi tadi, Kitabul Ulu, semua yang ada alanya itu yang dinisbatkan kepada Allah ditulis semua, yang ada pokoknya ditulis semua, terus disimpulkan berarti Tuhan itu di atas. Loh, ini keliru. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu bukanlah yang dimaksud menetapkan keatasan Tuhan, tidak, menetapkan bahwa rahmannya Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Maka Allah tidak mengatakan Allah ala arsy istawa, tidak bicara zat tapi bicara sifat. Ar-Rahman alal arsy istawa, yang maha pemurah itu mengatasi aras. Maksudnya yang dominan di alam semesta ini adalah kemurahan Allah. Maka dalam satu hadis dikatakan di atas aras itu ditulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah SWT itu mengatasi kemarahannya. Sehingga yang banyak di dunia ini kemurahan Allah. Orang maksiat juga masih kasih makan, kasih minum itu. Di Ar-Rahman al-Istawa itu bukan menetapkan fauqiyah itu zat, tapi menetapkan fauqiyatu sifat. Tapi kalau dibaca ini, ini ada pokoknya terus dikumpulkan, cuma nanti salah paham orang itu. Maka pada zaman sahabat orang tidak ada yang tanya perkara ini. Kenapa? Karena mereka paham, orang Arab asli. Ar-Rahman ala arsy istawa, maksudnya kuwabe dibelasi pangeran. Maka katanya para ahli tafsir mimpi, kalau orang itu mimpi melihat aras, atau naik ke aras, itu nanti hatinya itu jadi penuh dengan kasih sayang pada umat, kasih sayang pada umat. Karena Allah SWT berfirman Ar-Rahman ala arsy istawa, maksudnya itu kemurahan Allah itu yang
bukan Al-Qahhar ala arsy istawa. Tapi Ar-Rahman aja. Kalau Al-Qahhar ala arsy istawa mampus kita udah. Maca dikit hukum, maca sedikit hukum semati kabeh ini. Ya. Tapi karena Ar-Rahman ala istawa, ya kita ini masih bingung aja ini ora pantes urip ngene. Nek piye nek salat aras-arasen nek mangan semangat. Kuwi kaya ngono kuwi pantes urip wong kaya ngono kuwi. Dipanggil sing gawe jagat tenang-tenang wae. Nek dipanggil sego, sakeri. Wong kaya ngono isine ora pantes urip, tapi kalau kena Ar-Rahman ala istawa isi diuripi malah segone ditambahi. Ya ngono kuwi lho. Tapi kalau orang itu sudah punya paham tanzih, Allah Maha Suci dari sifatul makhluqat, itu nanti memahami ayat itu jadi mudah. Yang dimaksud ayat itu apa mudah? Karena dia sudah punya asas laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad wala tadribul amsal. Itu sudah mantap, maka memahami ayat itu enggak ada kesulitan. Nah, itulah yang terjadi pada zaman sahabat. Tapi mereka kan karena orang hatinya bersih loh. Lah kalau orang Wahabi itu hatinya kotor, dia itu nekat begitu itu hanya ingin nyalah-nyalahkan orang aja. Ini orang sesat karena takwil. Makanya sebetulnya itu mengingkari Quran, kafir, boleh darahnya dialirkan dan sebagainya. Itu aja sebetulnya kerjanya itu. Kerjanya itu bagaimana membunuh orang itu boleh. Itu orang Wahabi itu gitu aja kerjanya itu. Nah, kamu lihat di mana saja ajaran Wahabi itu masuk mesti terjadi pertumpahan darah. Di Mesir, di Syam, di mana-mana. Maka itu ajaran Wahabi itu bahaya betul tuh. Bahaya betul dari segi kesatuan umat, bukan dari segi kebenaran saja. Di segi kebenaran itu ajaran-ajaran sesat tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi slogannya katanya dari Nabi, slogannya ikut kitabullah, padahal ya ikut pikirannya dia sendiri. Ayat-ayat Quran dipreteli, ayat Quran itu dipreteli. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Quran itu mulai awal sampai akhir itu jadikan seperti satu ayat gitu loh. Kalau enggak nanti kita jadi terjerumus di dalam kesesatan. Makanya beruntunglah orang yang hafal Quran. Tapi ya ingat betul kalau hafal Quran enggak nyantol-nyantol itu ya repot. Kalau orang yang ingat terus setiap ayat yang serupa itu kamu renungi, nanti kan menafsirkan satu sama lain. Ayat itu menafsirkan satu sama lain. Rusaknya atau aliran-aliran yang tidak benar itu tadi semua karena ayat itu dipotong dari yang lain, seperti yang kamu tanyakan kemarin itu. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsal bait wa yutahhirakum. Sedangkan itu ayat itu padahal cerita mengenai istri-istri Nabi, tapi kan dipretel, diambil satu ayat tok, orang nggak paham jadinya. Tapi kalau dibaca mulai waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah rasuluhu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsal bait wa yutahhirakum tathira wa yadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ini semua cerita nasihat untuk istri Nabi. Lah orang Syiah itu paling benci dengan Sayyidah Aisyah. Padahal ini kalau dalam ayat ini mensucikan istri-istri Nabi. Lah kamu malah benci sama istri Nabi, lo gimana? Orang Syiah itu benci dengan istri Nabi, kan aneh tak? Orang Syiah itu orang-orang yang sudah mati itu disuruh perang. Orang yang sudah mati itu katanya Sayyidina Abu Bakar memusuhi Nabi, Sayyidina Umar memusuhi Nabi, Sayyidina Utsman memusuhi Nabi. Ini repot. Orang yang sudah mati disuruh perang.
memecah belah umat Islam. Maka Syiah itu gawat. Syiah itu gak bisa dirukun, gak bisa dirukun. Syiah gak bisa dirukun. Mereka wong Syiah ora bakal ridho nek kowe go ngafirne sahabat-sahabat. Sedangkan sahabat itu jalan kita menuju Nabi itu sahabat, gimana? Gak bisa. Tapi mereka itu punya politik pinter, ngambil kesempatan. Zaman orang-orang Islam masih semangat benci Amerika, maka dia anti Amerika, nentang Amerika. Nah sekarang ini sudah lemah, maka dia komplot dengan Amerika, kita bersama Amerika. Dalam sejarah itu Syiah itu bikin kerusakan di mana saja, termasuk yang membawa Tatar ke Baghdad membantai umat Islam berjuta-juta itu orang-orang Syiah di Baghdad. Yang menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam di India orang Syiah, kerjasama dengan Inggris. Asalnya Inggris itu nggak bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan di India itu. Akhirnya mereka kerjasama orang Syiah. Gak bisa dirukun, maksudnya gak kena dirukun. Termasuk orang Wahabi gak kena dirukun we. Tenan we. Lalu kan enten Wahabi metu 4 bulan. Kuwi Wahabi awam. Wahabi awam. Kuwi berarti Wahabi ini mesti hilang atau karek separuh. Dan Wahabi sing ngerti tenan gak bakal gelem, gak bakal gelem. Wong liya-liyane kafir duitnya dolal piye nek arep iso rukun gak iso. Selagi kau melok Wahabi si pangkat dolal lain. Selagi merok Syiah ya tetap dolal lain. Selagi kau gelem apa halal kaya wong jil ya tetap si kung dianggap santri yang baik oleh orang jil itu. Nah jil itu yang masjid yo iso, neng gereja ya iso, neng tempat pelacuran ya cocok. Wong cilik kalau kuwi itu khilafiyah ya, agama itu sudah khilafiyah ya. Apa yang ditakwili? Arep melok sapa gak genah, sing jelas melok dhuwit, endi sing kira-kira ngasilnya dhuwit, ya kuwi delok. Nah bagi saya piye, nah mergo aku cerita ngene iki mergo iki wong-wong ahli ilmu kan, dudu wong ahli ilmu gak perlu cerita ngene iki. Cerita 6 sifat wis cukup. Wong dudu ahli ilmu diceritani Nabi Muhammad iki cerita sapa kok wong dijak gelut kan karo sapa. Wong kan umat Islam kudu menyatu. Kok mbok jak gelut kalau anti Wahabi, anti Syiah kan memecah belah umat, jarine wong awam kan ngono. Tapi nek wong sing ngerti gak ngono kuwi. Kita iki kudu bersatu, tapi bersatu dalam kebenaran. Lan kudu ampre iso bersatu iki kudu disingkrihne penyakit-penyakit sing gak ndadekne gak bisa bersatu. Lah Syiah Wahabi jil kuwi penyakit sing nek mlebu ndadekne umat Islam gak mungkin iso bersatu, mustahil bersatu. Mustahil to piye? Imam-imam ahli bid'ah piye arep bersatu? Sahabat-sahabat kafir harus bersatu piye? Kita harus bersatu semua, sampai dengan setan pun harus bersatu. Yo ora to. Kuwi kleru, kuwi sing muni ngono kuwi mesti ya setan uga kuwi. Setan uga. Jaga persatuan sampai dengan maling-maling, perampok-perampok harus bersatu. Kuwi nek pimpinan perampok sing muni gak mungkin. Jadi wong iki aja ya atine lugu tapi aja kok terus bodoh dibleduki wong akhirnya. Itu nana kange. Tapi forum neng wong ahli ilmu, kalau forum neng wong awam beda. Wong awam gak sembocak mikir sing ngene-ngene iki. Iki kaya bayan maghrib neng markas wong awam. Sing bener iki sedang panganan. Sing bener iki ngene iki ndang panganan.
Ya obat iki ndang muntalen wis wong awam ngono kuwi. Enggak usah diomongi banyak obat palsu lho sekarang ini. Hati-hati yo anu ini. Wong awam ora ngerti. Iki lho sing asli ndang panganan wis. Engko nek pengen obatnya ngomong aku ya, ser aja ning ndi ya wis omong aku wis. Nek wong awam. Nah. Tapi nek iki wong ahli pengobatan kudu teliti, iki obat iki saka ndi diteliti. Ben aja terjadi pemalsuan niku bahayane wong. Khatibun nas ala qadari uqulihim. Atuhibbuna yukadziballahu rasuluh. Dewangi nek ngomong gak sesuai karo kekuatane sing ngrungokne akhirnya kan malah ditentang. Kaya jamaah dikirim yang Banten iki madhabe apa jamaah iki nggih pokoknya ikut Nabi dan Rasulnya, ikut Allah dan Rasulnya. Oh kamu pernah ketemu Allah dan Rasulnya? Ikut Allah dan Rasulnya. Pulang terus sesat ini karepe bener tapi bahasane ora pas karo sing diomongi akhirnya diusir. Ya wong awam teko ning Banten. Iki mau apa niki? Kula niki nggih tahlilan, slametan, ziarah kubur, wiridan. Nggih donga kunut. Oh, kaca dhewe. Rene langsung blene pitik. Ini kan ngomong jane karepe kan ikut Allah dan Rasulnya jadi ya bener ta jane. Tapi nggone gak omongnya gak pas. Gak pas itu kali ngono ki akhir itu. Jadi omongnya kudu hikmah. Karena tamu iki dai. Ngene gak ngono kaya Abu Nawas iki kae. Wong dituntun jarene gak ndingakal apa kuwi kewan iso omong jarene. Ya ngono kuwi kan jadine repot to jarene. Wajib ngabarui akidah 50 ya. Secara rinci, nek secara ismali yo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rukun iman 6 cukup. Nek tafsili ya kudu 50. Nek tafsilne kudu hafal Quran. Jadi bahasane wong ilmu kalam kadang-kadang ya gak teliti ngukumi perkara wis anu ae. Wajib ngaweruhi tapi nek ngaweruhinge kelawan kan ora kudu nganggo cara sing sistematis ngono kuwi to, cara sing mudah ngono lho maksudnya. Wajib ngaweruhi pengen tapi kudu nganggo cara sing biyen iki sing parter mudah. Tapi nek ahli ilmu ya kudu dasuki kudu paham. Karena ahli ilmu dokter kudu ngerti. Tapi nek wong awam semudah-mudahnya dibuat.